Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah Purba, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Akuntansi Syariah kelas Akuntansi 2E. Di sini saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia kita yang berjudul tentang ejaan. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui apa itu pengertian ejaan. Pengertian ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, pengertian ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf, maupun huruf yang disusun sesudah menjadi huruf, kata, maupun kelompok kalimat. Sedangkan secara umum, ejaan merupakan keseruan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Yang selanjutnya yaitu pembagian ejaan. Ada 5 pembagian ejaan, yaitu pembagian ejaan Van Opschutz yang ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Malojue. Yang kedua yaitu ejaan Republik, dan yang ketiga yaitu ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan ini merupakan ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Ejaan Pembaruan Bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini merupakan akronim dari Melayu Bahasa Indonesia yang sesuai dengan namanya merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Tanah Melayu. Dan yang terakhir yaitu ejaan baru. Ejaan baru ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis oleh Panitia Melindo. Yang selanjutnya, materi dari ejaan termasuk dalam pemakaian huruf. Dalam hubungan dengan pemakaian huruf, ada disajikan pembahasan yaitu 1. Nama-nama huruf, lafal singkatan dana kata, persekuan, dan penulisan nama diri. Untuk yang pertama yaitu nama-nama huruf. Dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, disebutkan bahwa abjad yang digunakan dalam ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu lafal singkatan dan kata. Kadang-kadang kita merasa ragu bagaimana melafalkan suatu singkatan atau suatu kata dalam bahasa Indonesia. Keraguan itu mungkin disebabkan oleh pengaruh lafal bahasa daerah atau lafal bahasa yang asing. Yang ketiga yaitu persekuan. Persekuan ini diperlukan terutama pada saat kita harus memenggal sebuah kata dalam tulisan jika terjadi pergantian baris. Apabila memenggal atau menyekukan sebuah kata, kita harus menumbuhkan tanda hubung di antara suku-suku kata itu tanpa ada jarak atau spasi. Dan yang terakhir yaitu penulisan nama diri. Penulisan nama diri, nama sungai, nama jalan, dan sebagainya disesuaikan dengan kaidah yang berlaku. Penulisan nama orang, badan hukum, dan nama diri lainnya sudah tak lazim lagi karena disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan kecuali apabila ada pertimbangan khusus. Materi yang ketiga yaitu tentang pemenggalan kata. Kegunaan pemenggalan kata berkaitan dengan pemakaian bahasa di dalam ragam tulis. Dalam ragam tulis, pemenggalan kata diperlukan untuk memisahkan bagian-bagian kata dalam pergantian baris. Suatu kata yang terletak pada ujung baris, apabila tidak cukup ditulis pada ujung baris tersebut, tentu saja dengan tanda hubung tentu saja perlu dipenggal, karena dalam pemenggalan itu antara bagian kata satu dengan bagian yang lain dihubungkan dengan tanda hubung dan tidak didahului dengan spasi. Jadi tanda hubung itu ditulis di ujung baris persis setelah bagian kata yang dipenggal. Dan yang materi terakhir yaitu pemakaian tanda baca. Pengertian tanda baca adalah salah satu yang sering digunakan atau diabaikan orang dalam menulis adalah penggunaan tanda baca yang menurut Ghani Fitria dapat membantu seseorang dalam memahami isi bacaan. Coba kalian bayangkan jika sebuah teks atau wacana tidak menggunakan tanda baca, sudah tentu bacaan tersebut tidak dapat dipahami atau sulit dimengerti. Tanda baca tidak bisa dipisahkan dari tulisan, karena setiap kali kita menulis pasti menggunakan tanda baca. Tanda baca pun berfungsi menuntun pembaca untuk memahami bagian-bagian dari kalimat. Menurut Sugono dan teman-teman, tanda baca adalah tanda-tanda dalam tulisan, misalnya tanda titik, tanda koma, dan lain-lainnya. Tetapi sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tanda baca dipakai dalam sistem ejaan seperti titik koma, titik dua, dan lain-lainnya sebagainya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.